فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan pembahasan dari Tawdihul Ahkam jilid 1, masih di akhir-akhir muka surat 36. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, al-mujmal, yaitu dalil yang masih global. Huwaladzi la yuqalu ma'nahu min lafdih, yaitu suatu lafaz yang maknanya tidak dipahami dari lafadznya. Mungkin secara global kita tahu, tapi bagaimana melaksanakannya, mengamalkannya, itu yang belum dipahami. Jelas aqimus shalah, kata para usuliyun, ini dipahami maknanya, yaitu tegakkan sholat. Cuma kita belum paham bagaimana caranya, dia dikatakan global. Wa yaftaqiru fi ma'rifatil muradi min, dan memerlukan agar kita tahu apa yang diinginkan darinya, perlu apa? Ila ghairih, perlu kepada dalil yang lain, fi ta'yinih, untuk menentukannya. Tegakkanlah sholat. Dalil yang lain menunjukkan, ada aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail, tegakkan sholat di kedua ujung siang dan juga di waktu-waktu yang dekat dari malam. Nah, mulai ada penentuan masa-masanya. Kemudian Jibril mengajari Nabi masa yang betul-betul ditentukan untuk sholat 5 waktu. Nah, dikatakan apa? Tabiyin, diperjelas. Wa bayani sifatih, memerlukan dalil yang lain untuk menerangkan sifatnya. Seperti masalah wa'atuz zakah, ini juga masih global kata para usuliyun. Bayarkan zakat, maka datang dalil-dalil yang menyebutkan sifatnya. Misalkan apa ya? Fi kulli arba'ina syatin syah, setiap 40 kambing, maka zakatnya adalah yaitu seekor kambing. Fi kulli khamsatin minal ibil syah, setiap 5 ekor unta maka zakatnya seekor kambing. Ya, baru datang dalil yang lain menerangkan itu. Laisa fi ma duna khamsati awsutin shadaqah. Pertanian yang hasilnya tidak mencapai 5 wasak maka tidak ada kewajiban zakat. Nah, dijelaskan oleh dalil yang lain. Au fi bayani miqdarih, atau menjelaskan kadarnya. Ini tadi berarti kadarnya ya. Kalau sifat berarti bagusnya kita membahas yang mana ya kalau masalah sifat. Kalau kadar tadi itu. Wallahu alam kalau contoh sifat, kalau yang zakat. Adapun kalau yang sifat sholat misalkan warka'u ma'ar raki'in. Nah, ternyata ada ruku' misalkan fasjudu lillahi wa'budu, berarti ada sujud. Wa qumu lillahi qanitin, berarti ada berdiri. Ada sedikit penjelasan tentang sifatnya. Kemudian baru hadis-hadis yang menerangkan secara lebih terperinci. Famisalul hajati ila bayani aini, contoh dalil yang masih global, dia memerlukan menjelaskan zatnya, al-qar'u, yaitu qara'. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, yatarabbas nabi anfusihinna salasata quru', mereka menanti diri mereka, yaitu masa iddahnya adalah 3 quru'. Quru' jamak dari qara'. Qara' dalam bahasa Arab ini punya 2 makna yang bertentangan. Artinya adalah toharoh dan artinya adalah haid. Jadi memang membingungkan kalau tidak ada penjelasan dari Nabi. Fa'innal qur'a lafdzun mustarak, ya karena qara' itu lafaz yang masih diperserikatkan, diperkongsikan bainal haidi wat tuhur, antara haid dan kesucian. Makanya ulama khilaf, 3 quru' itu 3 haid atau 3 kesucian. Adapun kalau Ibnu Jarir merojihkan quru' adalah tuhur. Adapun jumhur quru' adalah haid. Berdasarkan hadis Nabi, hadis siapa yang ingat ya? Fatimah bintu Abi Fubais kalau tak salah ya. Fada'i sholata ayyama aqra'iki, tinggalkan sholat di hari-hari qur'mu. Jelas maksudnya adalah hari-hari haid. Kemudian misalu ma yahtaju ila bayani sifatih, contoh dalil yang masih global yang dia perlu kepada penjelasan sifatnya, wa aqimus shalah, disebutkan di sini. Tegakkan sholat. Fa inna kaifiyataha, karena tata caranya majhulah, masih belum diketahui. Tahtaju ila bayan, memerlukan penjelasan seperti yang diisyaratkan tadi itu. Baik. Wa misalu ma yahtaju ila bayani miqdarih, contoh dalil global yang masih memerlukan penjelasan kadarnya, wa atuz zakah, tunaikanlah, bayarkanlah zakat, fi miqdarin nisab, tentang kadar nisabnya.
Wa miqdaril mukhraj, kadar barang yang harus dikeluarkan. Tayyib. Kalau emas ma'ruf ya, yang 85 gram itu zakatnya adalah yaitu apa itu? Usyron, yaitu arba'atu usyr, yaitu berapa berarti? Kalimatnya apa? Seperempat puluh. Rubu'ul usyr, rubu'ul usyr seperempat puluh. Itu nisabnya adalah 85 gram. Kalau perak berapa? 595 gram. Yang dizakatkan adalah seperempat puluhnya. Itu kalau sudah mencapai 1 tahun dan tidak mengalami pengurangan. Kemudian al-mubayyan, dalil yang diterangkan. Kalau tadi masih global, sekarang diterangkan. Huwa ma fuhima minhu ma'nan muayyan, yaitu suatu dalil yang telah difahami darinya makna yang telah ditentukan. Bin nas, mungkin dengan suatu nas, au ba'dal bayan, atau setelah penjelasan dengan datangnya dalil yang lain. Oh ya. Contoh tadi yang kalau kita 5 ekor unta tadi, kita keluarkan 1 ekor kambing. Betul. Ada yang tukar kepada duit, Syekh? Sebagian ulama membolehkan itu. Wallahu alam, apakah itu yang rojih? Ana belum tengok lagi. Kebanyakannya mengatakan apa? Kalau langsung duit tak boleh, karena Nabi menyebutkan hewan. Tapi boleh untuk apa? Kita beli 1 ekor kambing baru dizakatkan. Karena Nabi tidak, karena di zaman Nabi sudah ada duit, tapi Nabi tidak menyuruh pakai duit sekian. Tapi apa? Kambing, kata beliau. Ya. Yang tadi ini emas ataupun perak tadi ini, kalau kita ada duit ini dikiaskan kepada emas kan atau dikiaskan kepada perak? Itu bebas. Karena apa? Di zaman Nabi dua-duanya adalah minan nuqud, termasuk dari mata uang. Maka uang manapun boleh. Nah, kita kiaskan kemana? Memang ini khilaf, tapi semuanya pakat boleh. Perak boleh, pakai emas boleh. Sebagian mengatakan emas karena kenyataannya sampai sekarang yang dominan emas untuk mengukur kekayaan suatu negara, emas. Dan seringkali yang menjadi jaminan uang kertas atau uang shilling adalah cadangan emas yang ada di gudang negara. Kalau ada, kecuali yang Amerika buat aturan, tapi mereka sendiri kadangnya gudang emasnya nggak seberapa, tapi berani nyetak duit banyak-banyak. Tak ada yang berani melawan dia. Tapi asalnya itu. Yang lain mengatakan sebaiknya pakai perak karena demi kemaslahatan orang fakir. Kalau nunggu emas terlalu mahal, 85 gram. Kalau perak kan murah kan, 595 itu cepat aja. Tapi semuanya sepakat, boleh ini, boleh itu. Wallahu a'lam. Kemudian al-mubayyan huwa ma fuhima minhu ma'nan muayyan bin nas, yaitu suatu dalil yang telah difahami darinya makna tertentu dengan nas. Boleh jadi dalil itu sendiri dikatakan nas, yaitu mala yahtamilu illa ma'nan wahidan, yaitu suatu dalil yang tidak mengandungi kecuali satu makna, tidak ada berbagai kemungkinan yang membingungkan istilahnya. Au ba'dal bayan, atau dia dikatakan mubayyan setelah ada penjelasan dari dalil yang lain, memerlukan dukungan dalil yang lain. Fal awal, contoh yang pertama, satu dalil dikatakan mubayyan karena dia sendiri sudah sangat jelas. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Ini nas, tanpa perlu dalil-dalil yang lain. Dan orang paham siapa maksudnya Muhammad ini, bukan sembarang Muhammad. Orang paham. Wa qaulihi ta'ala, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Ini jelas, tak mungkin ditakwil, kecuali yang memang apa di hatinya ada penyimpangan. Seperti Hulatus Sufiyah masih menakwil-nakwil, ini untuk ahli syariat, untuk ahli makrifat macam kami boleh aja itu. Memang intinya pengen maksiat. Tapi ya dengan itu alasan ini itu. Tapi yang seperti ini dikatakan mubayyan karena dalilnya sangat jelas. Wa kalafdhi, seperti lafaz as-sama wal ard, ini secara umum ya, kecuali kalau ada qarinah. Kalau dikatakan as-sama'i wal ard, ma'ruf, sama yaitu benda 7 langit yang di atas itu, ard adalah yang di bawah ini. Kecuali kalau minas sama'i ma'an, air dari sama. Sama di sini kata Syekhul Islam yaitu muzan, yaitu awan. Karena memang terbukti air bukan betul-betul dari langit sana, tapi dari mendung-mendung dari awan itu, dengan berbagai dalil yang menunjukkan itu. Kemudian jabal, ma'ruf.
Tayyib. Jabal adalah gunung yang ma'ruf itu, yang minimal tingginya berapa katanya? 400 meter katanya ya. Wallahu alam. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Fal ayatani sharihatan. Maka ayat tadi, ayat Al-Fatah dengan Al-Isra itu jelas fi bayanil hukmain, di dalam menjelaskan dua hukum. Hukumnya apa? Adalah dari khobarnya. Kalau ada mubtada, hukum Nabi Muhammad adalah beliau itu utusan Allah. Kalau yang ini la taqrabuz zina, berarti hukumnya adalah yaitu al-manhi anhu, yaitu terlarang. Karena ada fi'il mudhari yang dimasuki la nahiyah, berarti hukumnya adalah haram. Wal alfadzus salasah, lafaz yang tiga, samaun, ardun, jabalun, mafhumatul makna, telah difahami maknanya bi asli wad'iha, dengan asal peletakan, yaitu asal peraturan Arab. Gunung ma'ruf apa itu? Langit juga telah diketahui, bumi juga telah diketahui. Asani, yang kedua, dalilnya mubayyan, tetapi mubayyan karena ada bayan dari yang lainnya. Ada dalil lain yang menjelaskan wa huwa ma yufhamul muradu minhu ba'da tabyin, yaitu suatu dalil yang difahami apa yang diinginkan darinya setelah adanya penjelasan. Berarti apa? Memerlukan dalil lain. Mislu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan tunaikanlah sholat serta dan tegakkanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Ini asalnya mujmal ketika belum ada dalil yang lain, tapi setelah ada penjelasan dikatakan mubayyan. Fa inna iqamatas shalah, karena penegakan sholat, wa ita'az zakah, penunaian zakat, kullun minhuma mujmal, masing-masing masih global, ya syaratnya global. Walakin nasyari'a bayyanahuma, tetapi pembuat syariat telah menerangkannya. Fasara hukmuhuma at-tafsili, sehingga jadilah hukum keduanya secara terperinci itu bayinan, menjadi jelas ba'da tabyin, setelah adanya penerangan. Sekarang al-amalu bil mujmal. Apa hukum mengamalkan dalil yang mujmal? Ini istilahnya apa? Taklifu ma la yutaq. Membebani pembebanan yang tidak mungkin dilakukan. Iya, kita tak tahu cara sholat. Ini berarti tak mungkin diamalkan, tak mungkin. Kecuali setelah ada penerangan. Yajibu alal mukallaf al-azmu alal amali bil mujmal. Wajib orang yang terbebani syariat, yaitu orang macam kita ini, bertekad mengamalkan dalil yang mujmal, yaitu belum mampu tetapi niat kita sudah ada. Apapun syariat dari Allah, insya Allah kami akan mengerjakannya kalau kami sudah tahu caranya. Ini ibadah hati. Mata zahara lahu bayanuh, bila mana nampak untuknya penjelasannya. Karena ada dalil-dalil yang turun pada waktu periode Mekah, tapi penjelasannya nanti di periode Madinah, sehingga belum mampu diamalkan. Contohnya apa ya? Seperti apa? Rangkaian surat Mudassir alal khilaf, jelas awal-awalnya jelas itu Makkah. Sebagian ada mengatakan sebagiannya di Madinah. Kita tahu Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir, ini masih di awal-awal periode Makkah. Sebab Nabi menjadi Rasul adalah itu. Padahal nanti dalam Al-Mudassir ada kalimat qalu lam nakum minal musallin, menunjukkan sholat itu wajib. Cuma belum diketahui bagaimana caranya di waktu Makkah itu. Sampai apa istilahnya ya? Sih nggak harus tunggu Madinah ya. Sampai Nabi diangkat ke langit dan kemudian turun membawa syariat tata cara sholat. Tak perlu sampai Madinah. Kemudian dikatakan di sini, yaitu tekad itu ada untuk beramal. Qal wajibu alahil bahsu'an, dia wajib mencarinya. Para sahabat gimana mencarinya? Ya ikut Nabi, menunggu sampai wahyu turun untuk mendapatkan penjelasannya. Misalkan, idah taja ilal amal, apabila jenis dalil tadi memerlukan amalan fisikal. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad bayyana li ummatihi jami'a syariatih, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada umat beliau semua syariat beliau. Yang tadi itu untuk di zaman dulu. Kalau di zaman kita jelas syariat sudah ada. Berarti dalil yang global harus dicari penjelasannya. Memang kita harus belajar agar tahu bagaimana cara berniaga, bagaimana cara sholat, cara zakat, cara bertransaksi, cara hutang piutang misalkan. Kalau perlu itu, kalau sedang perlu itu harus belajar dulu. Qal walam yatruk syai'an illa bayyanah,
Tidaklah Nabi meninggalkan sesuatu pun kecuali beliau menerangkannya untuk urusan agama ini. Imma biqaulih, mungkin dengan ucapan beliau, au bifi'lih, atau dengan perbuatan beliau, au bihima jami'an, atau dengan kedua-duanya. Termasuk juga takrir. Sahabat berijtihad kemudian Nabi membiarkan, misalkan. Wa kullu ma ja'a mujmalan fil Qur'anil Karim, setiap dalil yang masih global, datang dalam keadaan global dalam Al-Qur'anil Karim, fa inna sunnatal mutahharah, maka sesungguhnya sunnah yang disucikan, bayanathu, menerangkannya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah turunkan kepadamu adzikr, wahai Rasul, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan pada mereka, yaitu Al-Qur'an, dan agar mereka memikirkannya. Ya, Nabi yang menerangkan itu. Wa fassarathu, Nabi telah menjelaskannya. Allah Ta'ala mengatakan, misalkan apa? Wa aidulahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk orang kafir, menghadapi orang kafir, kekuatan yang kalian mampu. Ya, Nabi di dalam hadis Uqbah bin Amir mengatakan, ala innal quwwatar ramyu. Ketahuilah, kekuatan yang dimaksudkan adalah menembak. Baik. Nah, ini contoh Nabi menjelaskan di situ. Baik. Kekuatan yang terbesar, jelas kekuatan yang lain-lain juga diperlukan. Hatta sara dzikruha alaman alaih, sehingga jadilah dzikruhu alaman alaih. Dzikruhu kembali kemana ya kira-kira ya? Mungkin dalil itu walaupun dalam Quran dia disebutkan masih global, tapi disebutkan itu sekedar sebagai nama. Seperti aqimus shalah, ini masih global, tapi ini menjadi nama untuk ibadah tadi yang hukumnya diterangkan di dalil yang lain. Wa ala ahkami, sebagai tajuk dari hukum-hukum tadi, at-tafsiliyah. Diperinci Nabi cara sholat sejak dari takbiratul ihram hingga salam, diberi nama dalam dalil yang global tadi sebagai apa? As-sholah, atau mungkin az-zakah, atau mungkin al-hajj dan sebagainya. Jadi dalil global itu sebagai nama atau tajuk bagi ibadah yang terperinci. Thayyib, walillahil hamd, segala pujian untuk Allah. Kita habiskan sekalian. Fassalatu waz-zakatu was-siyamu wal hajj wal jihad wal bai'. Baik, perniagaan, wan nikah, pernikahan, wa ghairu dzalik, dan yang selain itu min alfat, termasuk dari lafaz-lafaz yang kanat mujmalatan mubhamah, dahulunya masih global dan belum jelas, mubham, belum jelas. Illa, hanya saja, annaha ba'da an urifat ahkamuha, setelah hukumnya itu diketahui, wa tafasiluha, perinciannya telah dikenali, syarat ahkaman mubayyanah, dia menjadi hukum-hukum yang diterangkan, mufassarah, dijelaskan. La tahtaju ba'da dzalika ila bayan, setelah itu tidak perlu lagi penjelasan, yaitu secara hukum syar'inya. Tapi untuk orang per orang, lihat, oh anak-anak jelas masih perlu dijelaskan dengan bahasa yang sederhana atau penerangan. Tidak semua anak mampu memahami dalil dalam Quran wal hadis, perlu dijelaskan perlahan-lahan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.